Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazla Salsabila. Saya dari kelas Informatika C 2024 dengan NIM terakhir saya 108. Di sini saya akan membacakan materi tentang graf pada mata kuliah struktur data Informatika 2020. Graf adalah kumpulan noktah atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan atau titik atau vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau X. G sama dengan V, E, di mana G sama dengan graf, V sama dengan simpul atau vertex atau knot atau titik, E sama dengan busur atau H atau ERC. Graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk merepresentasikan suatu jaringan. Misalkan jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul atau vertex atau knot, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi atau edge yang bobotnya wedge adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks. Tetapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. 1. Graf tak berarah atau undirected graph dan non-directed graph. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. 2. Graf berarah atau direct graph. Urutan simpul mempunyai arti. Misal busur AB adalah E1, sedangkan busur BA adalah E8. 3. Graf berbobot atau wedge graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain. A. Tree. Tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear, yang digunakan terutama untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau akar, dan sisi elemen yang lain disebut sebagai simpul, knot, atau vertex yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain, yang disebut subtree atau cabang. Adapun perbedaan graf dengan tree sebagai berikut. A. Pada tree tidak terdapat cycle. B. Pada graf tidak memiliki root. B. Istilah-istilah dalam graf. Kemudian terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan graf, yaitu A. Vertex adalah himpunan not atau titik pada sebuah graf. B. Edge adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap not atau vertex. C. Adjacent adalah dua buah titik dikatakan berdekatan atau adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Adalah sisi E3 sama dengan V2 V3 insiden dengan titik V2 dan titik V3. Tetapi sisi E3 sama dengan V2 V3 tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4. Titik V1 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. D. Wedge adalah sebuah graf G sama dengan V, E disebut sebuah graf berbobot atau wedge graph apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real, W pada himpunan E, W banding E kotak R. Nilai W besar atau E disebut bobot untuk sisi E kecil, E kecil, dan E besar. Graf berbobot tersebut dinyatakan pula sebagai G sama dengan V, E, W. Graf berbobot G sama dengan Pi, E, W dapat menyatakan suatu sistem perhubungan udara, di mana V sama dengan himpunan kota-kota, E sama dengan himpunan penerbangan langsung dari satu kota ke kota lain, W sama dengan fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu.
Suatu sistem jaringan komputer, di mana P sama dengan himpunan komputer, E sama dengan himpunan jalur komunikasi langsung antara dua komputer, W sama dengan fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Path adalah walk dengan setiap vertex berbeda. Contoh, P sama dengan D5B4C2A, sebuah walk atau W besar, didefinisikan sebagai urutan atau tidak nol vertex dan edge. Diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex. Dan setiap buah edge berurutan adalah series. Contoh, W sama dengan A1, B3, C4, B1, A2. F. Cycle adalah siklus atau cycle atau sirkuit lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. C. Representasi graf dalam bentuk matriks. 1. Adjacency matriks graf tak berarah. Matrik yang digambarkan pada gambar 1B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 1A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matrik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Matrik yang terbentuk adalah matrik bujur sangkar N kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matrik ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. 2. Matrik yang terbentuk adalah matrik simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. 3. Data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree sebuah simpul. Contoh, baik pada baris D maupun kolom D, jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. 2. Adjacency matrik graf berarah. Matrik yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matrik dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matrik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Matrik yang terbentuk adalah matrik bujur sangkar N kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matrik ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. 2. Matrik yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul atau V1 dan V2 terdapat busur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. 3. Hal pokok yang dinyatakan oleh matrik ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat menyatakan out degree simpul yang bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya sama dengan 1 pada baris B ada 3 elemen. Ini menyatakan jumlah out degree simpul B adalah 3 buah. 4. Data yang terdapat dalam suatu kolom dapat menyatakan integril, simpul bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B ada 2 elemen. Ini menyatakan integril simpul B adalah 2 buah. 3. Adjacency matrik graf berbobot tak berarah. Nilai yang ada dalam tiap elemen matriks menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan. Untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilai bobotnya tidak terhingga. Dalam pemrograman, karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada. Contoh, pada gambar 3A, simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur. Maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 999 karena nilai 999 dalam kasus ini cukup mewakili nilai tidak terhingga.